apa yang diharapkan sama Pak Prabowo dengan menunjuk Pak Erick menjadi Menpora? Oke, gue serius nih ngomongin sekarang ya. Gue salah satu langsung ketika beliau dilantik, gue langsung bikin status. Jika seorang Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia menjadi Menpora atas perintah langsung Presiden Republik Indonesia, perlu mundur? Tidak perlu. Ya. Karena memang tidak ada aturan yang jelas. Statuta PSSI nggak ada, tidak statuta FIFA melanggar juga hukum. nggak ada. Ya, tinggal nanti kembali ke peran beliau sebagai dua kepala di federasi dan juga kementerian. Gue yakin sekali, Gianni Infantino sudah tahu. Pasti Erick Thohir udah ngomong, gue mau jadi Menteri Pemuda Olahraga nih. It's okay bro, lanjut. Tidak ada masalah sama sekali. Kita ini dua lagi pertandingan yang menurut gue pertandingan paling bersejarah, paling penting sepanjang sejarah Republik Indonesia. Lawan Arab tanggal 8, lawan Irak tanggal 11. Itu dua pertandingan penting. Lolos nggak? Ya, kalau lolos kan ntar dulu gitu ngomongin di luar aja lolosnya. Oh, berat kayaknya. Kalau ngomongnya nggak di sini berat kayaknya. Artinya gini, sosok Pak Erick masih sangat dibutuhkan untuk mengawal dua pertandingan itu dulu. Ini bahaya buat stabilitas timnas ya. Betul. Oke, ini juga rame ya setelah kemarin ada reshuffle kabinet. Widih, rada-rada Bapak politis dipanggil ya? kayaknya. Ditelepon ya? Nggak keangkat, Pak. Oh. Padahal mah udah beli kemeja putih Betul. sama kopea. Oke, Pak Ete sekarang bergeser ya. Sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN dan menjadi Menpora. Gimana menurut Mas Aida juga Mas Tio? Oh ini nih, kita lihat dulu. Jadi Menpora, Erick Thohir tegak lurus dengan Presiden Prabowo. Olahraga harus jadi alat pemersatu bangsa. Iya. Ada lagi nih. Jadi Menpora dan Ketua PSSI Erick Thohir janji akan perhatikan cabur lain. Ada satu lagi. Football Institute sebut Erick Thohir tidak langgar undang-undang dan statuta FIFA atau statuta PSSI ya. Setelah jadi Menpora dan Ketua PSSI. Iya. Kalau menurut gue ini ya apa namanya? Presiden kepengen yang berkembang nggak hanya sepak bola. Iya. Pak Erick ini kan kalau kita bedah figurnya dulu ya sebelum kita obrolin masalah rangkap jabatan ya. Figur seorang Erick Thohir, dia pernah jadi ketua KOI, pernah di Perbasi, sekarang masih menjabat anggota IOC. Dia dekat dengan atlet-atlet baik di dalam maupun di luar negeri. Pernah jadi presiden Inter Milan, pernah punya DC United. Artinya track record Pak Erick sebagai sosok yang olahraga banget gitu. Olahraga banget. Artinya dia punya lingkungan olahraga yang sangat luar biasa. Bukan cuma di dalam negeri tapi juga luar negeri. Dia dikenal. Kemudian apakah rangkap jabatannya ini salah? Gua nggak pernah lihat ya, nggak pernah gua ketemukan ada statuta baik itu PSSI dan atau federasi gitu ya PSSI ataupun FIFA yang mengharamkan rangkap jabatan antara Menpora, Menteri Olahraga dan Ketua Federasi gitu. Intervensi memang tidak boleh. Kalau intervensi ya, intervensi pemerintah terhadap federasi nggak boleh. Yang boleh dukungan ya. Kalau dukungan kan lain cerita nih. Artinya sebetulnya secara rangkap jabatan Pak Erick bukan sekarang rangkap jabatan. Kemarin kan dia Menteri Negara BUMN. Malah justru sekarang lebih relevan ya. Sekarang lebih relevan. Artinya kalau menurut gua apalagi Pak Erick kan sudah bilang bahwa soal mundur apakah lanjut ini tergantung FIFA. Dan kenyataannya kan setelah dilantik besoknya Gianni Infantino Presiden FIFA kasih selamat. Dari situ saja menurut gua udah sebagai sinyal bahwa FIFA nggak mempermasalahkan gitu. Dan FIFA juga punya kepentingan, Pak. FIFA juga punya kepentingan kepada Indonesia. Indonesia ini market globalnya luar biasa. Pasarnya luar biasa. Oh, maksudnya mau dilolosin Piala Dunia gitu? Mudah-mudahan sih. Enggak. Maksudnya gini, kalau seandainya mereka dekat dengan pemerintah, pemerintah Indonesia kan ini lebih gampang. Lobbyingnya segala macam gitu. Buat mereka lebih gampang untuk masuknya ke Indonesia dan dengan begitu kan berarti lebih enak dong ketimbang melarang Pak Erick
rangkap jabatan sebagai Menpora. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah dia tidak konflik of interest? Tahan dulu. Nah, Kalau menurut Mas Tio gimana? Apa yang diharapkan sama Pak Prabowo dengan menunjuk Pak Erick menjadi Menpora? Oke, gue serius nih ngomongin sekarang ya. Gue salah satu langsung ketika beliau dilantik, gue langsung bikin status. Jika seorang Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia menjadi Menpora atas perintah langsung Presiden Republik Indonesia, perlu mundur? Tidak perlu. Iya. Karena memang tidak ada aturan yang jelas. Statuta PSSI nggak ada, tidak statuta FIFA melanggar juga hukum. nggak ada. Iya, tinggal nanti kembali ke peran beliau sebagai dua kepala di federasi dan juga kementerian. Gua sekarang dari point of view FIFA dulu ya, Fadil, boleh ya? FIFA dulu pernah Rusia punya hal yang sama, iya, ya. Ketua federasi juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Mutko namanya kalau nggak Betul. salah. Saat ini Al-Thani di Qatar, Qatar. ya itu masih Ya. sebagai ketua umum PSSI-nya Qatar. dan Bahkan juga jadi apa namanya? Menteri Pemuda dan Olahraga. LO-nya waktu Piala Dunia. Betul, ya. Dari point of view FIFA, FIFA itu adalah organisasi sepak bola terbesar di dunia Ya. yang mencari keuntungan dalam segala cara dengan bagaimana macam cara. Oke. Termasuk kita tahu FIFA tetap ya punya standar ganda, ya. ya. Kita Rusia di ban, Iya. 4 hari Israel nyerang ya. enggak, Iya. perang nih, ya kan? Standar ganda. Jadi clear. FIFA itu punya standar ganda. Yeah. Jadi tidak ada aturan yang mereka buat harus dipatuhi. Mereka bisa negosiasi. Kemudian Indonesia saat ini, gue yakin sekali, Gianni Infantino sudah tahu. Pasti Erick Thohir udah ngomong, gue mau jadi Menteri Pemuda Olahraga nih. It's okay bro, lanjut. Tidak ada masalah sama sekali. Itu daripada FIFA. Karena apa? Betul kata Ais. Indonesia itu market besar. Yeah. 270 juta lebih, setengahnya pencinta sepak bola. FIFA mau bawa bola kemana, Indonesia pasti akan masuk. Iya. Iya. Dan itu pasti Dan pada akan. saat pada saat Piala Dunia Qatar 2022, penonton Indonesia tuh salah satu market yang terbesar pada saat Exactly. itu. Makanya Infantino mau berkantor di sini karena memang impact-nya besar. Itu dari point of view FIFA. Yeah. Jadi clear, tidak ada masalah dengan statuta FIFA pun whatever itu nggak ada. Dari point of view Indonesia, Pak Presiden tidak semudah itu menentukan atau sudah berpikir pasti. Presiden nggak mungkin asal-asalan dong. Ada nama-nama Raffi Ahmad bla 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 Yeah. profil termasuk nama-nama yang kita kenal. Iya. Iya. Tapi profilnya tidak selengkap Erick Thohir. Betul. Dan gue setuju dengan Ais, Pak Prabowo pengen olahraga hanya bukan sepak bola. Olahraga lain naik juga dong, apalagi kita mau ikut SEA Yeah. Games, Asian Games, Olimpiade, harus ada tradisi emas dilanjutkan. Dan ini sepak bola sudah terasa kan. Iya. Jadi gue rasa tidak perlu mundur, dan ini sosok yang tepat. Mention gue kalau ada yang lebih cocok dari dulu Hayono Isman, kemudian siapa setelah Pak Hayono Isman? Andi Malarangeng. Bukan, sebelum Pak Adi Malarangeng ada tuh. Orang Golkar. apa Agung Laksono. Agung Laksono. Adi Malarangeng, Adi Aksa Daud. Iya. Terus Roy Suryo. Roy Suryo. Sampai akhirnya Zainuddin Amali. Zainuddin Amali. Zainuddin Amali. Terakhir Pak Dito. Imam ya. Imam Nahrawi belum Ini sebut. Berawi ya, oke. Itu dari semuanya tuh mana yang paling bagus profilnya untuk olahraga? Pak Erick Iya. Thohir. Jadi gua rasa keputusan Pak Prabowo tepat Menpora dan PSSI nggak usah harus dilepas gitu. Nggak ada lagi sosok ketua PSSI yang masih bagus. Satu lagi Fadli yang tidak diketahui atau tidak dibaca oleh orang-orang. Menurut gua Pak Prabowo memilih Erick Thohir karena apa? Karena Pak Erick dianggap bisa menyelesaikan konflik-konflik di beberapa federasi. Oke. Yang ada dua mata pemimpin. Oke. Ya harus kita bahas nggak apa-apa dong. Iya, Maksudnya ada dualisme di beberapa federasi. Ini konflik yang harus dibenahi. Karena ada asosiasi, ada federasi. Ini Iya. harus dibenahi nih. Ada beberapa. Ya, gua nggak usah sebut, tapi pasti teman-teman tahu bisa dibenahi oleh Pak Erick. Kedua, Tapi dualisme- bisa nggak nyemplung ke arah politik situ? Itu kan politiknya juga kencang banget. Makanya itu sosok ini yang penting banget. Pak Erick bisa masuk kemana-mana. Iya. Jadi gua rasa tepat banget. Sama olahraga itu kan hiburan. Iya. Dan saat ini Menteri Keuangan juga sudah menggelontorkan 200 triliun Ya. ke bank-bank. Imbang. Semoga saja olahraga itu bisa berputar di bawah tuh pasarnya berhidup kembali. Industri ya. Industrinya itu Pak Erick bisa karena beliau bisnisman. Jadi menurut gua
kenapa beliau dipilih itu udah fix jelas gitu. Jadi memang tepat. Jadi Pak Erik semoga amanah olahraga kita bagus berprestasi di SEA Games nanti di Desember tahun depan Asian Games 2008 kita dapat medali emas lagi Olimpiade. Pak Erik di Kemenpora udah punya staff sus belum Pak Erik? Beliau siap nih kayaknya. Luar biasa, udah masuk konsepnya udah luar biasa itu. Baik Pak, siap Pak. Rapat. Pak Erik tuh. Bukan. Erik Estrada. Oh iya, Erik Skada. Iya. Bener tuh, menarik tuh ya soal bagaimana kucuran 200T ke Himbara. Ini kan salah satu serapannya bisa ke olahraga juga ya. Untuk mendukung. Karena cabur-cabur ini kan banyak ya di Indonesia. Betul. Dan kita melihat berkaca pada permasalahan yang sering terjadi, atlet udah berprestasi, bonusnya ketahan sama... Fadli tahu lah, Fadli presenter tinju kan. Iya. Betapa miskinnya dalam tanda kutip petinju kita gitu. Dengan berbeda dengan ketika kita lihat petinju luar negeri. Ya. 5 juta dolar dibayar, kita berapa Fadli tahu lah. Satu-satunya tinju. Benar. Salah satunya tinju dan cabur-cabur lainnya. Ya. Kita nggak pernah kekurangan bakat ya. Kita nggak pernah kekurangan talenta dari berbagai cabur. Cuma memang masalah pembinaan dan balik lagi mang dana yang mungkin seringkali menjadi kendala. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diperbaiki ya dengan karena Pak Prabowo ingin Pak Erik menata ulang roadmap olahraga seluruh cabur di Indonesia. Artinya kan dari grassroots sampai ke atas semua dibenahi sehingga goalnya adalah prestasi, kesejahteraan, dan ekosistem olahraga juga matang. Tapi kalau ada yang bilang kan kalau PSSI tetap diambil Pak Erik terus dia juga Kemenpora, ketakutannya adalah ada kecemburuan di antara cabur-cabur lain. Terus kondisinya juga sekarang ketika membangun olahraga harus ada dana dan BUMN sekarang tidak sepowerful kemarin-kemarin gitu untuk mengembangkan kan dari mana dananya? Jadi kalau dari versi gue ya bro, kalau versi gue tuh Pak Erik ini memang bekas Menteri BUMN, tapi kan bukan berarti sudah nggak jadi Menteri BUMN nggak ada relasi kan. Toh ini pasti sudah ada deal-dealan yang kita tidak tahu dengan Pak Presiden pasti. Kita lihat aja pas kemarin paling lama tuh kamu kan, majuin olahraga kayak gitu, kayaknya sepertinya ya. Jadi pasti untuk masalah dana, gue rasa nanti akan ada kerjasama dengan pemerintah lah, apalagi kalau nanti ada prestasinya gitu. Jadi no big deal sih. Iya. Untuk dealing-dealing sama sponsor itu kayaknya nggak akan ada masalah gitu ya. Iya, perlu Pasti ada penerusnya. Perlu dibicarakan di rapat kabinet. Sama kecemburuan ini penting banget gini. Jadi makanya ini beliau belum bekerja. Netizen udah mulai, wah nanti takut. Kalau takut ke baju-baju. Kasih beliau waktu. Kalau sampai nanti ternyata lebih pro ke PSSI ya netizen harus memberikan. Kan nanti kita bisa ngelihat ya. Betul. Tapi kalau melihat kemarin janjinya beliau sih kayaknya akan mencoba memberikan semua perhatian untuk semua cabur, porsi yang sama. Dan PSSI kan juga ada waketum, ada sekjen. Dia bekerjalah waketum, bekerjalah sekjen. Apalagi udah nggak rangkap jabatan ya, jadi lebih fokus ya. Toh kemarin pun rangkap jabatan ya segitu. Iya. Rangkap jabatan Kan di sini banyak rangkap jabatan. Selama tidak ada tidak ada intervensi pemerintah. Tadi kan sudah dibahas di awal tuh. Kalau tidak ada masalah sebenarnya rangkap jabatan nggak masalah. Gitu. Dan yang paling dikhawatirkan kan kalau seandainya dia mundur dari posisi ketua umum PSSI ini kan dengan pemain-pemain diaspora. Kita ini dua lagi pertandingan yang menurut gue pertandingan paling bersejarah, paling penting sepanjang sejarah Republik Indonesia. Lawan Arab tanggal 8, lawan Irak tanggal 11. Itu dua pertandingan penting. Lolos nggak? Ya kalau lolos kan ntar dulu gitu ngomongin di luar aja lolosnya. Oh berat kayaknya. Kalau ngomongnya nggak di sini berat kayaknya. Artinya gini, sosok Pak Erik masih sangat dibutuhkan untuk mengawal dua pertandingan itu dulu. Ini bahaya buat stabilitas timnas ya. Betul. Yang dibenahi itu PT LIB, bukan PSSI. Jadi operator. Tetap konsisten gue. Halo Kang Asep. Kita ngopi-ngopi lah boleh. Tapi gue setuju ya. Ini sosoknya dulu ya. Kita bicara sosoknya dulu. Pak Erik sebagai sosok yang tepat mewakili kepemudaan dan keolahragaan dengan track record Pak Erik. Masalah nanti akan ada ini itu potensi kayak gimana. Kita akan lihat nanti. Kita kawal nanti. Kita kawal bersama. Kalau kurang kita kritisi, kita beri masukan, kita evaluasi sama-sama. Kalau misalnya bagus ya kita apresiasi. Se-fair itu aja gitu kan. Tugasnya Fadli sama Bung Ais lah. Emang lu nggak?
Status. Oh ini staf sus. Bapak jangan susah nanti kalau kita telepon ya. Aman. Ntar habis ini dia susah ditelepon. Sombong amat deh. Iya. Nggak bisa diajak siaran lagi. Iya, benar. Ya. Kita dukung ya. Ya. Mudah-mudahan kinerja Pak Erik seperti apa yang diharapkan. Diharapkan oleh Pak Prabowo dan diharapkan oleh semua ekosistem olahraga yang ada di Indonesia. Karena gue setuju sama Mas Ais. Ketika olahraga itu mengharumkan bangsa. Di mana lagi kita punya bargaining, punya power, bangsa kita bisa harum, salah satunya adalah olahraga. Yang kedua, olahraga ini juga mempersatukan Indonesia. Makanya gue kadang suka usul, kalau bisa Piala AFF digelar setelah pemilu. Pemilu kan ribut kan, pecah tuh. Habis itu Piala AFF, bersatu lagi dukung timnas tuh. Hilang tuh kemarin ribut-ribut gonjang-ganjing politik segala Padahal macam. 5 tahun sekali loh.